Legend of the Great Sage. Chapter 671. Pil akumulasi kebajikan adalah salah satu dari sedikit pil yang dapat diproduksi secara massal. Sebenarnya ada banyak pil yang sama efektifnya atau bahkan lebih efektif daripada pil akumulasi kebajikan. Namun banyak tanaman obat yang tidak dapat dibudidayakan dalam jumlah banyak. Mereka sangat langka atau hanya bisa dikumpulkan di alam liar. Namun, pil akumulasi kebajikan berbeda. Setiap ramuan obat dibudidayakan di taman. Tentu saja itu juga memakan banyak waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin kuat khasiat obatnya, dan semakin baik pil akumulasi kebajikan. Pil akumulasi kebajikan yang paling biasa setara dengan 1 tahun penanaman. Di atasnya, ada juga pil akumulasi kebajikan yang berumur 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menyempurnakan khasiat obat dan menghilangkan ampasnya, hal ini dapat sangat mengurangi waktu budidaya. Meskipun rumput roh yang terkandung di dalamnya dapat dibudidayakan, nilainya masih sangat tinggi. Namun, jika fondasinya tidak stabil karena meminum pil, maka waktu yang dihemat harus dihabiskan pada titik kemacetan. Tidak peduli seberapa bagus tanaman obatnya, mereka hanya bisa menjadi pendukung yang kuat. Mereka tidak dapat sepenuhnya menggantikan budidaya petani itu sendiri. Kultivator harus mempertimbangkan dan menanggung sendiri untung dan ruginya. Aku tidak punya banyak pil akumulasi kebajikan. Yang terbaik adalah pil akumulasi kebajikan yang berumur 5 tahun, tapi pil ini ratusan kali lebih berharga daripada pil biasa. Aku akan mengambilnya. Tanpa ragu-ragu, Li Qingshan membeli 5 pil akumulasi kebajikan. 3 di antaranya adalah pil akumulasi kebajikan biasa. Yang satu 3 tahun, dan yang lainnya 5 tahun. Kemudian, dia tinggal di ibu kota prefektur selama beberapa hari lagi. Sebelum pergi, dia memberikan pil akumulasi kebajikan selama 5 tahun kepada Han Qiongzi. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu terpisah daripada bersama, jadi dia hanya bisa menebusnya dengan cara lain. Dia masih ingat ekspresi aneh di wajah Han Qiongzi saat dia memegang pil akumulasi kebajikan. Kegembiraan mendapatkan pil yang begitu berharga dibayangi oleh emosi lainnya. Sepertinya dia ingin menolak, tapi pada akhirnya dia menerimanya. Li Qingshan mengerti bahwa dia mungkin harus tinggal lebih lama lagi. Namun, dia juga tahu bahwa sudah waktunya dia melanjutkan perjalanannya lagi. Dia tidak bisa tinggal lama di satu tempat untuk siapapun. Dia hanya bisa terus bergerak maju dan melampaui 9 surga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memedulikan emosinya sendiri. Jadi, dia mencium selamat tinggal dan pergi. Li Qingshan mengumpulkan pikirannya dan melangkah ke dalam gua King Xiao. Dia mengeluarkan lapangan Asura dan mengeluarkannya. Dia belum sempat memeriksanya secara detail. Tampaknya tidak ada perubahan apapun pada penampilannya. Itu hanya diwarnai dengan lapisan darah dan beberapa tanda merah. Dengan sedikit lemparan, lapangan Asura membesar hingga seukuran yurt Mongolia. Li Qingshan turun tangan, dan pemandangan di depannya berubah. Hamparan tanah yang luas terbentang di hadapannya, dan pada saat yang sama, dia berubah menjadi penampilan berambut merah dan bermata merah. Dia melebarkan sayapnya dan dengan kepakan ringan, pemandangan itu langsung ditarik menjadi jutaan garis warna-warni yang dengan cepat terbang mundur. Dia berhenti di depan pohon yang menjulang tinggi. Bunga matahari masih bermekaran, dan masa berbunga belum berlalu. Mereka menghiasi pohon beringin besar itu dengan cemerlang. Oleh karena itu, Li Qingshan mengumumkan kepada pohon besar itu, mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah pemilik tempat ini. Saya Bulan Utara. Anda pasti salah satu dari 10 Raja Iblis, Raja Pohon Beringin. Petik 2. Saat ini, sumber daya terpenting di ladang Asura adalah Raja Pohon Beringin ini. Dia tidak hanya dapat memberikan getah pohon yang dapat memulihkan kekuatan spiritualnya dengan cepat, dia juga dapat memberinya kebijaksanaan dan pencerahan. Dia bisa mencari bimbingan mengenai banyak masalah dalam kultivasi. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan setelah memasuki lapangan Asura adalah mengunjunginya. Itu kamu, Raja Pohon Beringin berteriak kaget. Siapa aku? Pernahkah kamu melihatku sebelumnya? Li Qingshan kaget, tapi ekspresinya tidak berubah. Kamu adalah Li Qingshan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa menjadi manusia rendahan seperti itu? Li Qingshan meninggikan suaranya karena tidak senang. Raja Pohon Beringin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuh besarnya sedikit gemetar, dan tawanya dipenuhi pengertian. Tidak heran aku merasa bahwa lapangan Asura ini telah dimurnikan dari dalam. Jadi itu ulahmu, Si King, bocah nakal itu, mungkin akan muntah darah karena marah sekarang. Tubuh Li Qingshan menjadi rileks. Baiklah, bagaimana kamu tahu? Meskipun aku telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, aku tidak begitu pelupa sehingga aku tidak dapat mengenalimu setelah beberapa hari berpisah. Dibandingkan dengan penampilan dan auramu, ekspresi halusmu, caramu berbicara, dan bahasa tubuhmu sama jelasnya di mataku. Petik 2. Li Qingshan hanya bisa mengakui bahwa terkadang, dia tidak bisa bersembunyi dari orang lain hanya dengan mengubah wajahnya atau mengubah aura iblisnya. Paling tidak, dia tidak bisa bersembunyi dari Raja Pohon Beringin yang tua dan bijaksana ini. Alasan mengapa identitas gandanya tidak terlihat adalah karena sebagian besar orang yang berinteraksi dengan Bulan Utara tidak mengenali Li Qingshan. Selain itu, mereka yang akrab dengan Li Qingshan hanya memiliki sedikit kontak dengan Bulan Utara. Akibatnya terjadi asimetri informasi. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah menggunakan doppelgangernya untuk membingungkan orang lain, dia berhasil menjaga rahasia ini hingga hari ini.
Dengan pelajaran ini, dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk merahasiakan ini untukku. Jangan khawatir. Bagiku, rahasia kecilmu bukanlah apa-apa. Aku sudah menyimpan banyak rahasia yang bahkan lebih penting. Raja Pohon Beringin telah mengalami banyak hal. Meskipun keberadaan Li Qingshan agak aneh, dia tidak tampak terlalu menonjol dibandingkan pendahulunya. Tentu saja, ini hanya pendapatnya saat ini. Li Qingshan tidak perlu khawatir dengan janji Raja Pohon Beringin. Alhasil, dia tersenyum. Karena kita kenalan, maka saya tidak akan menahan diri. Sebenarnya saya masih memiliki banyak pertanyaan mengenai kitab suci lautan tanpa batas. Saya mohon bimbingannya kawan. Di atas danau Moon Court, hujan turun deras dan ombak melonjak kencang. Seekor ikan mas merah besar berenang dan berguling-guling di danau, naik ke permukaan dari waktu ke waktu dan menyelam ke dasar dari waktu ke waktu. Sambaran petir merobek langit malam, mengikutinya sepanjang waktu. Apa yang terjadi? Di istana bulan yang berada di tengah danau, dua wanita penjelajah malam yang cantik berdiri tegak. Seseorang memiliki sikap mulia, dan matanya bersinar seperti bintang. Yang lainnya dan mempesona, dengan besar dan pantat besar. Mereka adalah saudara perempuan Ye Liusu dan Ye Liubo. Tatapan mereka menembus tirai hujan, menatap ke kedalaman air hitam. Ye Liusu berkata, sepertinya master ikan mas yang ditumpangi sedang mengalami kesengsaraan. Ye Liubo terkejut. Dia baru saja bertransformasi menjadi Jenderal Daemon, jadi bagaimana bisa menyebabkan gangguan sebesar itu? Ye Liusu memiliki tebakan yang samar-samar, tapi dia tidak menyebutkannya. Satu-satunya kemungkinan adalah ikan mas tersebut memiliki segel dewa air, tetapi mengapa sesuatu seperti segel dewa air diberikan kepada orang lain kecuali jika itu benar-benar diperlukan? Dia tidak bisa tidak khawatir. Ikan mas yang diberi nama, Li El, Red, oleh Li Qingshan kembali ke danau Moon Court dengan segel dewa air di mulutnya. Kekuatan dalam segel dewa air mengalir secara alami ke dalam tubuhnya. Saat ini, segel dewa air pada dasarnya telah memurnikan semua air di Komando Rui, baik di atas maupun di bawah tanah. Komando Rui yang terbentang 1.500 km memiliki sumber daya air yang sangat melimpah, setara dengan 10 Jiangnan. Seberapa hebatkah energi spiritual air yang dikandungnya? Bahkan menyerap 1/1000 energi spiritualnya setara dengan entah berapa banyak pil untuk Daemon elemen air. Sebagai Dasmon, mereka tidak memiliki banyak bidang budidaya dan hambatan seperti manusia. Bagian tersulitnya adalah mengumpulkan energi spiritual. Dengan segel dewa air sebagai fondasinya, ia mencapai batas Jenderal Daemon hanya dalam beberapa hari, mengakhiri kesengsaraan surgawi. Ia melawan kesengsaraan surgawi, jadi jelas ia mengeluarkan kekuatan segel dewa air. Dua sosok juga muncul di sebuah kapal feri di tepi danau Moon Court. Salah satunya adalah pria kejam dengan ekspresi buas, sedangkan yang lainnya adalah seorang sarjana dengan ekspresi gelap yang melambaikan kipas bulu hitam. Mereka adalah Edan dan Jia Zhen. Si bulan utara bajingan itu benar-benar berani menipu kita seperti ini. Jika aku tidak membunuh semua bawahannya, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencianku. Edan menggertakkan giginya. Membunuh mereka semua akan sangat sia-sia. Lebih baik menangkap mereka dan menjual mereka sebagai budak kembali ke Provinsi Naga. Dengan begitu, kita bisa mengganti kerugian yang cukup besar. Daemon dan penjelajah malam pria dikirim ke medan perang, dan penjelajah malam wanita juga bisa dijual dengan harga yang cukup bagus. Jia Zhen melambaikan kipasnya. Dia tampak sangat tenang, tetapi matanya menyala-nyala karena kebencian. Sebagai tangan kanan Si King, mereka selalu menerima kesopanan dan kepercayaan Si King. Mereka juga menerima banyak manfaat dari identitas Si King sebagai seorang pangeran. Ketika Tuan khawatir, rakyatnya akan dipermalukan. Ketika Tuan dihina, rakyatnya akan mati. Sekarang Si King baru saja menjabat, dia terpaksa kembali ke Provinsi Naga untuk meminta maaf atas kejahatannya. Bagi mereka, ini merupakan penghinaan besar. Mereka harus membalas dendam. Akibatnya, mereka mengesampingkan semua rencana mereka dan menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Ketika mereka melihat situasi di atas danau Moon Court, mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Ada Dasmon yang sedang mengalami kesengsaraan. Dengan gangguan seperti itu, jangan bilang kalau itu Dasmon bulan utara yang malang itu. Dia hanya Jenderal Daemon saat ini, namun dia sudah sangat kuat. Jika dia menerobos ke Komandan Daemon, cukup siapa di Komando Rui yang bisa menghentikannya. Edan mengerutkan kening. Jia Zhen menghitung dengan jarinya. Itu hanya satu kesengsaraan surgawi. Ini jelas bukan bulan utara. Bagaimana bisa menyebabkan gangguan seperti itu? Dia tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum matanya berbinar. Kemungkinan besar segel dewa air berada dalam kepemilikan Dasmon. Selama mereka mendapatkan segel dewa air, mereka bisa menebus hilangnya ladang Asura. Jika mereka menggabungkannya dengan segel dewa gunung dan menyempurnakan segel pegunungan dan sungai yang sebenarnya, pada dasarnya mereka akan mencapai tujuan mereka. Tepat ketika mereka berdua hendak menyerang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Kedua temanku, sudah lama tidak bertemu. Apa yang membawamu ke tempat tinggalku yang sederhana hari ini? Di tengah badai, seorang pria dengan rambut merah, mata merah, dan telanjang bulat melangkah di atas permukaan air, melangkah mendekat. Wajahnya yang tampan tanpa celah membawa senyuman jahat. Dia adalah bulan utara, atau lebih tepatnya, tiruan cermin Li Qingshan. Seperti kata pepatah,
saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Mata Edan tiba-tiba menjadi merah. Dia mengeluarkan aura kekerasan, segera menghamburkan hujan ke sekitarnya. Dia menatap Northmoon seperti monster yang hendak menelannya utuh. Bulan Utara. Jia Zhen mengangkat kipas bulunya dan menghentikan Edan. Bulan Utara, kembalikan lapangan Asura, dan kami akan menghapus keluhan kami. Kami akan segera pergi. Atau apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati bersama kami? Petik 2. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Saat Bulan Utara menyerahkan ladang Asura, dia akan segera mengambil segel Dewa Air dan memotong sayapnya, sebelum menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Yah, aku akui bahwa aku memang salah dalam hal ini, tetapi lapangan Asura tidak ada di tanganku. Itu direnggut oleh Mo Yu, dan aku hampir dibunuh olehnya. Aku hanya berhasil melarikan diri dengan hebat kesulitan. Northmoon merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Dia juga mengerutkan kening dalam hati. Hanya dengan sebuah klon, dia jelas bukan tandingan salah satu dari mereka. Bahkan jika tubuh utamanya bergegas, dia tidak akan mampu mengalahkan kekuatan gabungan mereka, kecuali Helicover Parosa bersedia datang dan membantunya nanti. Namun, dia tidak punya harapan sama sekali. Chapter 672. Di kota Komando Ruyi, Liu Changqing dan yang lainnya menaiki kapal Soaring Dragon lagi. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qingshan, Rusin diam-diam memberitahu Li Qingshan bahwa dia memiliki permintaan, yaitu meminjam segel Dewa Air untuk dibudidayakan selama jangka waktu tertentu. Permintaan ini sangat mudah bagi Li Qingshan. Segel Dewa Air berasal darinya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan 1/10, atau bahkan 1/100, ki spiritual air yang disimpan dalam segel Dewa Air sebelumnya. Li Qingshan langsung menyetujuinya. Setelah itu, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Han Qiongzi, dia menemukan sebuah danau kecil di pegunungan dan menggunakan gambar cermin air lagi, membuat tiruan cermin dan bergegas ke danau Moon Court. Dia tidak pernah mengira dia akan mengalami badai ini begitu saja, begitu juga dengan Jia Zhen dan Edan. Segel Dewa Air terancam hilang. Alhasil, ia sengaja berbohong untuk membingungkan mereka berdua. Tentunya Mo Yu tidak berusaha keras untuk memberitahu mereka bahwa dia belum mendapatkan lapangan Asura, bukan? Sebagai salah satu orang yang tertipu, Mo Yu memang tidak mempublikasikan kegagalannya. Si King juga tidak mempunyai kesempatan untuk menghadapinya. Jia Zhen dan Edan saling bertukar pandang. Mereka benar-benar tidak yakin bahwa lapangan Asura berada di tangan Bulan Utara saat ini. Secara logika, kemungkinan besar benda itu tidak ada di tangannya. Sebagai putra mahkota Dasmon Provinsi Hijau, kekuatan dan reputasi Mo Yu melampaui Bulan Utara. Dalam situasi 1 lawan 1, dia jelas memiliki peluang menang lebih besar. Saat itu, Mo Yu lah yang menahan Bulan Utara dan mengambil inisiatif untuk pindah ke tempat lain. Jelas, kemenangan ada dalam genggamannya. Jia Zhen tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu tahu arena naga telah menjadi lapangan Asura? Saya juga sudah menjaganya sejak lama. Jika saya bahkan tidak tahu apa itu, mengapa saya mencoba mencurinya? Menurutku itu tidak akan sia-sia. Mo Yu adalah musuh Aking, dan juga musuhku. Kita harus bekerja sama melawannya dan merebut kembali lapangan Asura. Jika kita terlibat lagi, bukankah mereka akan menertawakan kita? Petik 2. Semakin banyak Li Qingshan berbicara, semakin dia merasa bahwa dia benar-benar orang yang fasih berbicara. Pada saat yang sama, dia mendekati mereka berdua, menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Itu masuk akal. Jia Zhen mengangguk. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan terbang menuju kedalaman danau Moon Court. Di saat yang sama, Edan melayangkan pukulan. Kekuatan pukulannya berubah menjadi kepala serigala hitam yang mengerikan, melolong melengking. Ia membuka mulutnya yang penuh gigi tajam dan menggigit Li Qingshan. Terlepas dari apakah lapangan Asura berada di tangan Bulan Utara atau tidak, segel Dewa Air ini harus diperoleh. Namun, reaksi Li Qingshan lebih cepat. Bahkan sebelum mereka berdua menyerang, dia sudah merasakannya melalui penyuruh. Dia langsung melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, menuju danau Moon Court. Tapi begitu serigala itu melolong, seolah-olah ada suara setan yang menembus pikirannya. Tubuhnya menegang, dan kepala serigala mengikutinya seperti bayangan. Dia memukul balik. Ia mendarat di kepala serigala dan melepaskan getaran iblis kerbau. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit. Sebuah gubuk jerami dan beberapa perahu kecil di kapal feri langsung hancur, menciptakan kawah besar. Air hujan dalam radius 10 liter sapu dan ditembakkan ke segala arah seperti peluru, menembus pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu juga, klon Li Qingshan terluka parah, dan sebagian besar Daemon Ki-nya telah lenyap. Edan bahkan lebih kejam dari yang dia perkirakan. Dia jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para pembudidaya inti emas biasa. Dia hanya membutuhkan satu serangan lagi, dan klonnya akan terancam runtuh. Dia buru-buru menggunakan gambar cermin air, menyalurkan Daemon Ki ke klonnya melalui tubuh utamanya. Cedera dan Daemon Ki yang hilang pulih dengan sangat cepat. Tapi saat itu juga, Jia Zhen sudah terbang beberapa li jauhnya. Dia ingin mendapatkan segel Dewa Air terlebih dahulu dan kemudian bekerja sama dengan Edan untuk melancarkan serangan penjepit ke Bulan Utara. Li Qingshan melambaikan tangan kanannya dan jimat ungu terbang mendekat. Dia berteriak, bekukan. Sosok Jia Zhen tiba-tiba menegang, seperti serangga kecil yang terjebak di angkasa, tidak bisa bergerak. Jimat beku. Edan, hentikan dia.
Dia segera mengedarkan kekuatannya. Dia tidak pernah mengira bulan utara akan langsung menggunakan jimat ungu yang berharga, tetapi jimat pembekuan tidak dapat membekukannya dalam waktu lama. Sekarang, dia malah menenangkan diri, karena dia telah memastikan bahwa ini bukanlah tubuh utama bulan utara. Tanpa menunggu peringatan Jia Zhen, pukulan Edan telah berhasil, dan dia melanjutkannya dengan pukulan lainnya. Kinya mengembun menjadi setengah serigala. Raungan serigala bahkan menenggelamkan badai yang menggelegar. Jika dia diserang secara langsung, dia mungkin tidak akan punya waktu untuk pulih sebelum dia langsung pingsan. Yang bisa dilakukan Li Qingshan hanyalah mengepakkan sayap angin dan apinya dengan putus asa. Serigala besar itu menerjang dari belakang, dan dia mengayunkan tangannya ke belakang tanpa menoleh ke belakang. Cangkang mendalam roh penyu. Potongan segi 6 tembus pandang dijalin menjadi satu untuk membentuk layar cahaya tipis di belakangnya. Itu jelas mencerminkan postur serigala besar itu. Edan sama sekali tidak menganggap serius hambatan kecil ini. Serigala besar itu bertabrakan dengan layar cahaya dan merobeknya dengan mudah, tetapi sebagian kecil dari kekuatannya dipantulkan kembali. Serigala besar itu berputar dan meledak dengan keras. Dipengaruhi oleh gelombang kejut, Li Qingshan merasakan punggungnya sakit, tetapi dia tidak mempedulikannya. Saat ini, dia sedang berpacu melawan Jia Zhen. Dia harus mendapatkan segel Dewa Air terlebih dahulu sebelum segera menggunakan gambar cermin air untuk menyerahkan segel Dewa Air ke tubuh utamanya. Lalu, dia akan menang. Dia terbang lebih jauh dan melihat Jia Zhen menatapnya dengan wajah cekung. Tubuhnya sedikit bergetar saat cahaya berkedip di tubuhnya, akan melepaskan diri dari kekangan Freeze Talisman kapan saja. Angin kencang bertiup dari belakang, dan sosok Edan membengkak, berubah menjadi raksasa setinggi hampir 30 meter. Pakaiannya terkoyak, memperlihatkan tato serigala hitam yang terlihat hidup di dadanya. Dia meraung marah saat dia melangkah, sebenarnya tidak lebih lambat dari saat dia mengepakkan sayapnya. Sungguh, ada seekor harimau di depan dan seekor serigala di belakang. Lengan Jia Zhen tiba-tiba bergerak. Dia melambaikan kipas bulunya dengan ringan dan mengarahkannya ke bulan utara yang mendekat. Petir di langit sepertinya telah menemukan panduan dan sasaran pada saat itu juga. Mereka berkumpul menjadi ular petir yang menyala-nyala, berenang melintasi langit dengan kecepatan yang luar biasa dan menyerang Li Qingshan. Ledakan. Seluruh tubuh Li Qingshan bergetar. Dia tidak merasakan sakit apapun, hanya mati rasa yang dalam. Untuk sesaat, dia tidak bisa bergerak. Baru saat itulah dia merasakan sakit yang luar biasa di mana-mana. Jika Jia Zhen tidak berhasil merapal mantra di bawah pengaruh Freeze Talisman, sambaran petir ini akan mengakhiri balapan Li Qingshan sepenuhnya. Sebelum dia sempat memulihkan akalnya, angin jahat menyerangnya dari belakang. Edan raksasa itu mengulurkan jarinya dan meraihnya. Dia hanya perlu menekannya dengan kuat, dan klonnya akan segera hancur. Li Qingshan mengertakkan gigi dan mengeluarkan jimat ungu kedua, mengaktifkannya. Ada kilatan cahaya keemasan, membentuk benteng baja di sekelilingnya. Ini adalah jimat pertahanan. Benteng baja itu terpelintir dan berubah bentuk di bawah kekuatan kasar Edan, menghasilkan suara gemuruh yang menusuk telinga, tapi dengan paksa memblokirnya. Li Qingshan telah menggunakan kesempatan ini untuk terbang menuju pusat danau Moon Court. Jia Zhen melambaikan kipas bulunya lagi, dan angin puyuh bersiul, menyedot Li Qingshan. Pertempuran di tepi danau mencapai pulau di tengah danau. Ye Liubo berkata dengan terkejut dan gembira, "Saudari, itu Daemon Kituan. Dia sedang bertarung dengan seseorang. Kumpulkan semuanya." Ye Liusu memberikan perintah itu, dan para penjelajah malam menjawab dengan keras di bawah menara pengawal. Sebagai komandan penjelajah malam yang diakui oleh Bulan Utara, Li Qingshan telah menggunakan metodenya sendiri untuk mengkonsolidasikan otoritasnya meskipun sudah cukup lama sejak terakhir kali dia datang. Dia perlahan memulihkan kejayaan para penjelajah malam. Tapi bagaimana kita bisa membantu Master hanya dengan kita? Ye Liubo rela mati demi dia, tapi dia juga mengerti bahwa pertarungannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti dengan kekuatan mereka. Sudahkah kamu lupa, bawa semua orang ke altar? Ibu akan menjadi tuan rumah upacaranya. Petik 2. Ya, saya hampir lupa. Bagaimana denganmu, saudari? Petik 2. Aku akan keluar sebentar. Keluar. Ye Liubo menatap ke arah tepi danau. Gelombang kejut dari pertempuran saja sudah cukup untuk membuatnya menggigil di dalam. Aku tidak ambil bagian dalam pertempuran. Aku mengambil segel Dewa Air. Oh benar, kirim seseorang untuk mengundang Helikover Parosa. Petik 2. Sebelum Ye Liubo bisa menjawab, Ye Liusu melompat dari menara pengawal. Dia bergabung ke dalam kegelapan. Dia tidak terlalu paham tentang situasi sebenarnya, tapi dia tahu bahwa segel Dewa Air sangat penting. Dengan kekuatannya, dia bisa kabur meski dia tidak bisa menang. Kemungkinan dia terbunuh secara langsung tidaklah besar. Namun, jika dia kehilangan segel Dewa Air, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Hujan deras yang gelap gulita menderu. Li Qingshan terengah-engah, tetapi pada saat itu, dia hampir terbunuh beberapa kali, dan telah menggunakan semua jimat ungu yang dia miliki. Dia hanya berhasil sedikit memperlambat langkah Jia Zhen dan Edan, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Keduanya telah menunjukkan kekuatan mengerikan yang jauh melampaui para pembudidaya inti emas biasa. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan tubuh utamanya. Itu semua berkat jimat imobilisasi ungu yang langka di awal sehingga Jia Zhen bisa bertahan untuk saat ini, mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya.
Namun, kekuatan jimat imobilisasi ini berakhir di sini. Jia Zhen bergidik dan berjuang untuk melepaskan diri. Senyuman sinis muncul di wajahnya, tapi dia merasa sedikit menyesal. Tadinya aku khawatir itu tubuh utamanya, tapi ternyata itu hanya tiruan. Aku seharusnya bergabung dengan Edan sejak awal dan membunuhnya. Saya jamin dia bahkan tidak akan bisa menggunakan jimat ungu itu. Sambil berpikir, dia melambaikan kipas bulu di tangannya. Kali ini giliran Li Qingshan yang tidak bisa bergerak. Dia diselimuti oleh serigala raksasa dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengingat klonnya. Klon tersebut langsung dihancurkan dan menghilang antara langit dan bumi. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, dia telah melakukan yang terbaik untuk mampu berjuang sedemikian rupa. Setelah Jia Zhen melambaikan kipasnya, dia bahkan tidak melihat hasilnya, dan terbang menuju tempat di mana petir berpotongan. Ye Liubo telah menyelesaikan perintah Ye Liusu, dan menunggu di tepi danau. Dia memandang dengan cemas ke langit yang penuh angin dan hujan, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Daemon Ki Guru telah menghilang. Tidak mungkin, itu hanya tiruan guru. Dia mungkin menyembunyikan auranya dan melarikan diri. Tuan tidak akan mati. Petik 2. Apa yang kamu gumamkan? Ye Liusu berjalan keluar dari danau yang gelap. Air mengalir dengan lancar dari tubuhnya, dan dia menggendong seorang anak telanjang di tangan kanannya. Dia tampak baru berusia 4 atau 5 tahun, dan kakinya kesulitan. Namun, gerakannya tidak terlihat seperti gerakan manusia. Ini, ikan itu. Ye Liusu melemparkan anak itu ke tanah. Anak itu ingin kembali ke air danau. Dia berkata dengan dingin. Kamu dipanggil Little Red, kan? Ada orang di luar yang ingin merebut segel Dewa Air. Lord Northmoon telah mempercayakan segel Dewa Air kepadamu untuk diamankan. Jika Anda kehilangannya, saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda. Petik 2. Li Qingshan menunda sejenak, dan Little Red akhirnya melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi Jenderal Daemon. Namun, itu masih habis setelah kesengsaraan, dan Ye Liusu menahannya dengan satu gerakan. Dia tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun dan langsung membawanya ke istana bawah air di tengah danau sebelum menjelaskan. Mendengar hal tersebut, Little Red langsung tidak berani berjalan menuju tepi danau. Ledakan, kekuatan yang melonjak bertabrakan dengan formasi susunan yang menyelimuti istana bawah air. Lapisan terluar dari formasi susunan sudah diambang kehancuran. Seorang raksasa datang ke tepi danau dengan seorang sarjana berdiri di bahunya. Dia melihat Little Red pada pandangan pertama, dan mengarahkan kipas bulunya ke sana. Serahkan segel Dewa Air, dan aku akan mengampuni nyawamu. Chapter 673. Kehadiran mereka berdua begitu kuat sehingga Ye Liusu dan yang lainnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan Helicover Parosa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan demi lapisan formasi, mereka tetap tidak merasa aman sama sekali. Seolah-olah mereka bisa membunuh mereka dengan mudah seperti semut penghancur jika mereka mau. Di bawah tekanan seperti itu, bahkan para kultivator inti emas pun akan menggigil di dalam hati. Ye Liusu menstabilkan pikirannya. Tolong beri kami waktu untuk mempertimbangkannya. Tidak, kita tidak bisa menyerahkan segel Dewa Air kepada orang lain. Elred melompat 1 meter ke udara dan berseru dengan suara lembutnya. Lawan seperti itu bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Bahkan jika kita kehilangan segel Dewa Air, Tuan Bulan Utara tidak akan menyalahkan kita. Namun, kita mungkin tidak punya hak untuk mengambil keputusan atas hal sepenting ini. Mari kita kembali dan mengumpulkan semua orang untuk mendiskusikannya. Petik 2. Ye Liubo sepertinya tergoda juga. Dia bertukar pandang dengan Ye Liusu. Menyerahkan segel Dewa Air adalah hal yang mustahil. Mereka harus mengulur waktu terlebih dahulu. Kami tidak punya banyak waktu bagimu untuk mempertimbangkannya. Aku akan menghitung sampai 10. Jika kamu tidak menyerahkan segel Dewa Air, bersiaplah untuk mati bersama Bulan Utara. Jia Zhen berkata dengan suara cekung. Dia baru saja membunuh tiruan Bulan Utara sebelumnya. Tubuh utamanya mungkin akan segera tiba, yang akan membuat masalah ini menjadi merepotkan. Tanpa Seeking, mustahil bagi mereka berdua untuk membunuhnya jika mereka bekerja sama. Jika mereka tidak membuat pengaturan sebelumnya, mungkin mereka bertiga akan kesulitan untuk mempertahankannya di sini. Mereka tidak terkalahkan. Jika dia pergi dengan segel Dewa Air, tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Dia tidak percaya Bulan Utara akan peduli dengan nasib para penjelajah malam ini. Paling-paling, dia akan menemukan cara untuk membalas dendam setelahnya. Namun, dia juga tidak percaya para penjelajah malam akan memiliki kesetiaan pada Bulan Utara. Penjelajah malam selalu dikenal karena kelicikan mereka. Selama dia bisa menaklukkan mereka dan mendapatkan segel Dewa Air, maka semuanya akan baik-baik saja. 10, 9, 8. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan hitungan mundur Jia Zhen, Ye Liubo merasa cemas. Kedua orang ini tidak mudah untuk ditenangkan. Dia memandang Ye Liusu, hanya untuk menemukan bahwa dia memiliki ekspresi lega. Jika mereka tidak mau menunda, berarti mereka masih punya keraguan. Jika mereka benar-benar tidak bermoral dan membiarkan mereka menunda, itu berarti situasinya telah mencapai kondisi terburuk. Bahkan jika mereka menundanya, itu akan sia-sia. Kekhawatiran ini tentu saja ada pada Bulan Utara. Setelah memperkirakan kecepatan terbangnya dalam pikirannya, dia memutuskan bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu sebanyak mungkin.
Jia Zhen menghitung mundur sampai 1. Baiklah, kita bisa menyerahkan segel Dewa Air, kata Ye Liusu. Jia Zhen mengungkapkan ekspresi tidak terkejut. Edan menamparkan formasi itu dengan keras dan meraung dengan marah. cepat berikan aku segel Dewa Air. Ye Liusu berkata, tapi aku ingin kalian semua bersumpah demi surga bahwa setelah kalian mendapatkan segel Dewa Air, kalian sama sekali tidak akan menyakiti kami. Kalau tidak, bukankah kami akan menjadi bodoh jika kalian terjatuh setelah mengambil segel Dewa Air? Petik 2. Kamu pikir kamu punya hak untuk membuat kami bersumpah mematikan? Edan menjadi semakin marah. Tato serigala hitam di tubuhnya mengeluarkan Daemon Ki yang kejam, namun secara ajaib menyatu dengan auranya sendiri. Sosoknya membesar sekali lagi, dan bulu serigala hitam panjang tumbuh di banyak bagian tubuhnya. Mulutnya menonjol ke depan, dan punggungnya melengkung ke belakang. Matanya bersinar dengan api hijau giok, membuatnya tampak seperti manusia dan serigala. Baiklah, Jia Zhen segera setuju, bersumpah demi surga. Dia mencibir dalam hati. Apakah menurut Anda sumpah saja dapat mengikat kita? Bagi para penggarap, beberapa sumpah memang tidak bisa diucapkan sembarangan, namun sumpah tersebut harus diucapkan dengan ikhlas dan ikhlas. Hanya dengan begitu mereka dapat menahan diri. Jika tidak, yang kuat dapat dengan mudah menekan yang lemah dan membuat mereka bersumpah setia seumur hidup. Jika tidak, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan meskipun itu adalah sumpah yang sepenuh hati, tidak akan ada hukuman dari surga jika dilanggar. Itu hanya akan dengan mudah membentuk iblis batiniah. Sumpah dengan pengekangan yang lebih kuat membutuhkan teknik tertentu dan harta karun misterius. Jia Zhen sama sekali tidak mengucapkan sumpah kosong dan kejam seperti ini. Dia sudah mengambil keputusan. Saat mereka menyerahkan segel Dewa Air, sebuah celah pasti akan muncul di lapisan formasi. Pada saat itu, dia dapat menghancurkan mereka dengan mudah dan mengubah semua pengembara malam dan Dasmon menjadi budak, menjual mereka ke Provinsi Naga. Ye Liusu tenggelam dalam pikirannya sebelum menghela nafas. Lupakan. Apa katamu? Wajah Jia Zhen tenggelam. Ye Liusu memerintahkan Li Elred, cepat dan aktifkan segel Dewa Air. Hentikan mereka sebentar. Tuan Bulan Utara akan segera tiba untuk memberikan bala bantuan. Kamu jalang. Wajah Jia Zhen berubah drastis. Dia tidak pernah mengira mereka, yang remeh seperti semut, akan cukup berani untuk menipunya. Jia Zhen, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Trikmu tidak bisa digunakan di mana-mana. Itu hanya sekumpulan formasi kelas 3. Tidak peduli berapa banyak lapisan yang ada, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ayo hancurkan formasinya. Kita harus mendapatkan 2 jalang ini. Petik 2. Edan sudah lama kehabisan kesabaran. Dia sangat tidak menyetujui pemikiran Jia Zhen yang bermain trik dan mengambil jalan pintas kemana-mana. Saat dia mengatakan itu, dia melayangkan pukulan ke formasi. Tiba-tiba, gelombang besar menghantam dari belakang. Tubuhnya yang tingginya lebih dari 30 meter terhuyung, dan pukulannya mendarat di formasi, tetapi gagal mencapai efek yang diinginkan. Penghalang cahaya penuh dengan retakan, tapi masih bertahan. Itu adalah Li Elred, yang baru saja berhasil bertransformasi. Dia saat ini sedang menyalakan segel Dewa Air. Edan tidak terluka, tapi dia terkejut di dalam. Segel Dewa Air sebenarnya sangat kuat. Ini sudah sangat kuat ketika ditenagai oleh Jenderal Daemon yang sangat sedikit yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi. Jika Bulan Utara berhasil menguasainya, bukankah dia akan semakin sulit menghadapinya? Saya harus menghancurkan formasi secepat mungkin. Dia mengangkat kepalanya dan melolong sambil meninju dengan kedua tangannya. Seperti petir, lapisan formasi mantra hancur dalam sekejap. Jia Zhen melambaikan kipas bulunya, dan berbagai teknik menghujani seperti badai. Kelihatannya kacau, namun sebenarnya ditujukan pada karakteristik khusus setiap lapisan formasi, menggunakan teknik 5 elemen yang berbeda. Li Elred melakukan yang terbaik untuk mengendalikan segel Dewa Air untuk menghalangi mereka berdua, tetapi dengan budidaya Jenderal Daemon, sungai dan danau di Komando Rui tidak mungkin melepaskan kekuatan penuh Dewa Air. Segel. Sebagian besar formasi yang menyelimuti tempat tinggal tersebut berasal dari formasi pelindung berbagai sekte dan klan yang mereka rampas dari perang di masa lalu. Meskipun mereka sudah bisa dianggap sebagai yang terbaik di prefektur Clear River, sekte-sekte itu hanyalah sekte dan klan kecil dengan penggarap yayasan pendirian. Bagi para kultivator inti emas seperti Jia Zhen dan Edan, mereka hanya bisa dianggap sebagai kultivator kelas 3. Saat dia melihat formasi terkelupas lapis demi lapis, Ye Liusu menjadi tegas juga. Ye Liubo menoleh ke belakang dan berkata dengan cemas, apakah altarnya belum diaktifkan? Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari tengah pulau. Tampaknya lebih dalam dari malam gelap yang diwarnai oleh badai. Ye Liusu dan Ye Liubo keduanya menenangkan diri. Mereka meninggalkan Li Elred di sana untuk terus menggunakan segel Dewa Air untuk menghalangi mereka saat mereka terbang menuju tempat bayangan itu muncul. Sebuah altar hitam pekat telah didirikan di pelukan gunung kecil pada waktu tertentu. Altar itu diukir dengan pola-pola bergaya penjelajah malam, serta bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan tulisan-tulisan aneh. Di masa lalu, Bulan Utara telah membuat Ye Liusu memimpin penjelajah malam kembali ke bawah tanah terlebih dahulu. Alasan mengapa Ye Liusu cukup berani untuk kembali ke kediaman Istana Bulan adalah karena altar ini terlepas dari pertahanan berbagai formasi. Lingkungan sekitar altar dipenuhi oleh penjelajah malam.
Mereka semua menyilangkan tangan seolah sedang berdoa dengan tulus. Kekuatan berkumpul di altar hitam dan bangkit. Ye Mingzu berdiri di altar dengan rambut acak-acakan, bernyanyi dan menari dengan liar. Sosoknya seperti bayangan yang melayang di atas kepalanya. Seolah-olah bayangannya telah terlempar ke langit oleh badai kekuatan yang dahsyat, namun bayangan itu juga tetap terhubung dengan tubuhnya, mencegahnya agar tidak terhempas. Dengan pil roh sejati yang diberikan bulan utara kepada mereka, sejumlah besar penjelajah malam yang terjebak dalam kemacetan semuanya telah mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama. Ditambah dengan penjelajah malam yang kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama, ada lebih dari 100 penjelajah malam di sekitar yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Lebih jauh lagi adalah para penjelajah malam biasa yang belum mengalami kesengsaraan surgawi. Ada beberapa ribu dari mereka berkumpul untuk berpartisipasi dalam upacara misterius ini. Mereka menuangkan kekuatan mereka ke dalam altar tanpa menahan sama sekali. Melihat ini, Ye Liusu sedikit menenangkan diri. Dengan cara ini, dia bisa mengulur waktu lebih banyak, tapi dia juga agak khawatir. Berapa lama lagi formasi itu bisa bertahan? Namun pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dia tiba di depan altar bersama Ye Liubo dan berlutut dengan satu kaki, mengatupkan kedua tangannya. Bayangan di atas altar perlahan mengembun. Ye Mingzu tiba-tiba melolong tidak manusiawi, dan bayangan itu benar-benar mengeras. Seolah-olah bayangan tipis itu membengkak di udara, sosoknya persis sama dengan milik Ye Mingzu. Di luar hunian, Jia Zhen dan Edan bekerja bersama. Tak lama kemudian, mereka menghancurkan setengah dari formasi. Cakram formasi hancur satu demi satu, dan spanduk formasi menjadi debu. Li, Elred sudah terjatuh ke tanah karena kelelahan. Pada saat ini, suara familiar terdengar dari jauh. Kedua temanku, sudah lama tidak bertemu. Apa yang membuatmu tiba-tiba datang ke tempat tinggalku yang sederhana hari ini? Kata-kata yang sama seakan membuat dunia mengalir mundur. Jia Zhen dan Edan melihat ke belakang pada saat yang bersamaan. Bulan utara mengepakkan sayap angin dan apinya, melesat menembus langit seperti sambaran petir berwarna merah. Angin dan hujan berkumpul di sekelilingnya, dan Daemon Ki-nya benar-benar melonjak. Mereka berdua berpikir, dia hanyalah Jenderal Daemon, namun dia memiliki kekuatan yang begitu besar dan banyak trik. Jika dia mengalami kesengsaraan surgawi lagi dan menjadi komandan Daemon, yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Mereka benar-benar berselisih dengannya kali ini. Jika tak satu pun dari mereka bertiga bisa menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, maka masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Namun, anak panah itu sudah tertancap. Itu harus dipecat. Saat suara itu terdengar, bulan utara sudah berada tepat di depan mereka. Dia mengucapkan kata-kata yang sama, tetapi dengan nada dan kehadiran yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kepalsuan, yang ada hanyalah kekejaman yang nyata. Edan tiba-tiba melihat ke belakang. Bulan utara, kamu akhirnya sampai di sini. Jia Zhen, terus hancurkan formasinya, aku akan melawannya. Bulan utara, saya Edan, murid pertama Raja Binatang di kediaman segudang binatang di Provinsi Naga. Apakah kamu cukup berani untuk melawanku? Petik 2. Li Qingshan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya kembali ke bentuk aslinya dan melayangkan pukulan. Kelihatannya lambat, tapi sebenarnya cepat. Dia mendorong ke depan lapis demi lapis, dan retakan hitam berkumpul di tinjunya. Dia telah mengenakan sarung tangan sepenuhnya. Itu masih merupakan gerakan yang sama, getaran iblis kerbau, tapi dibandingkan dengan pukulan klonnya, entah berapa kali lebih keras dari pukulan itu. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang hebat, angin dan kilat berubah warna. Edan mundur beberapa langkah. Matanya melebar, dan lengan kanannya sedikit gemetar. Darah mengalir seperti aliran. Chapter 674. Di atas danau yang deras, sambaran petir menembus langit malam. Gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Pada saat itu, gelombang yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Wilayah perairan yang luas benar-benar memulihkan kedamaiannya sejenak sebelum menjadi lebih bergejolak. Di dalam danau, dua sosok raksasa saling berhadapan. Mata merah tua yang seperti arang terbakar dan mata serigala yang bersinar dengan cahaya hijau giok melesat seperti kilat, berbenturan di udara. Mereka berdua kejam dan haus darah. Namun, di mata Li Qingshan, selain tatapannya yang kejam dan haus darah, ada juga rasa kemantapan seperti gunung saat dia memandang rendah Edan. Sepasang tanduk melengkung menusuk ke langit, dan sepasang kuku menancap di tanah. Air danau yang dalam hanya mencapai pinggangnya, dan tinju besar itu terus-menerus menghantam dadanya yang hitam pekat seperti karang. Edan berdiri lebih dekat ke pulau, jadi medannya jauh lebih tinggi. Namun, dia masih satu kepala lebih rendah dari Li Qingshan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat, Desmond celaka, ini yang jauh lebih lemah darinya baik dalam kultivasi maupun waktu kultivasi. Darah mengalir di lengan kanannya, mewarnai air menjadi merah dalam sekejap mata. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa besar, getaran mengerikan yang terkandung dalam pukulannya adalah penyebab sebenarnya di balik kerusakan tersebut. Raungan serigala yang melengking tiba-tiba membelah langit malam, datang dari Edan dan mulut serigala hitam yang bertato pada saat yang bersamaan. Otot-ototnya menonjol, dan tulang-tulangnya memanjang, membengkak sekali lagi. Bulu serigala hitam keluar dari tubuhnya seperti tombak, menutupi seluruh tubuhnya. Dia berubah menjadi serigala hitam yang berdiri dengan kaki belakangnya. Ekor serigala yang panjang bahkan tumbuh di punggungnya, berayun dengan liar.
Li Qingshan juga merasa terancam. Kepribadian orang ini sangat menjijikkan, tapi dia masih merupakan lawan yang layak untuk diperjuangkan. Tubuh dan kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator inti emas biasa. Namun, dia menganggapnya aneh. Dia juga setengah manusia, setengah Dasmon. Aku ingin tahu dari mana asal-muasal Manor of Myriad Beasts. Manor of Myriad Beasts adalah salah satu sekte utama di Provinsi Naga. Itu setara dengan 3 sekte utama di Provinsi Hijau, dan bahkan melampaui mereka dalam aspek tertentu. Ia secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola taman binatang langka untuk keluarga Kekaisaran Gritsia. Tuan Edan, Raja Binatang Buas, adalah penguasa istana segudang binatang, seorang kultivator hebat yang terkenal di seluruh Provinsi Naga. Di Villa Gunung 10.000 binatang di mana yang kuat dihormati, kekuatan Edan secara alami jauh melampaui rekan-rekannya karena dia bisa menjadi murid pertama Raja Binatang. Para murid dari Villa Gunung 10.000 binatang harus menarik jiwa binatang ke dalam tubuh mereka sejak mereka masih muda, dan mereka akan membuat tato di tubuh mereka. Saat mereka bertarung, mereka tidak perlu bergantung pada benda luar apapun. Mereka hanya perlu melepaskan jiwa binatang buas, dan mereka akan mampu memiliki kekuatan tempur mengerikan yang jauh melampaui para pembudidaya di level yang sama dengan mereka. Namun, semakin dalam pelepasan jiwa binatang, semakin mudah untuk tertular oleh sifat binatang. Akibatnya, temperamen murid-muridnya menjadi lebih biadab dan bengis. Mereka tidak terikat oleh moral dan etika, dan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka dekat dengan jalur setan. Terlebih lagi, jika dia tidak berhati-hati, bahkan jiwanya akan dilahap oleh jiwa binatang dan menjadi korban bagi jiwa binatang tersebut. Sebagian besar murid di Mountain Villa of Beasts telah mati terhadap jiwa binatang itu. Oleh karena itu, Edan tidak akan melepaskan kekuatan jiwa binatang sedemikian rupa kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Mengaum, punggung Edan melengkung tinggi. Kakinya menendang ke belakang, dan pada saat itu juga, dia menerjang Li Qingshan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana mungkin Li Qingshan tidak takut menghadapinya secara langsung? Dia menegakkan punggungnya dan meninju. Pada saat ini, firasat muncul di hatinya, dan cahaya putih melintas di depan matanya. Ayo, kilat. Jia Zhen mengarahkan kipas bulunya ke langit, dan seekor ular petir setebal tangki air turun dari langit. Petir cemerlang memenuhi dunia. Seluruh tubuh Li Qingshan gemetar. Meskipun dia tidak menderita banyak kerusakan karena fisiknya yang kuat, hanya ada garis tipis dalam pertarungan antar ahli. Bang! Edan tiba-tiba mendorong Li Qingshan ke dalam danau, dan dia menggigitnya dengan keras, menimbulkan lapisan ombak besar. Setelah mengolah lapisan kelima dari iblis sapi, kulit sapi Li Qingshan menjadi sangat keras. Edan telah menggigit tenggorokannya hingga berlumuran darah, namun ia tidak mampu merobeknya sepenuhnya. Terlebih lagi, meskipun dia benar-benar terkoyak, selama tulang harimaunya baik-baik saja, dia tidak akan mati. Baiklah, Li Qingshan tidak khawatir. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan menahan Edan dengan erat. Dengan kekuatan bumi ilahi sebagai fondasinya, dia tidak takut pada siapapun dalam pertarungan langsung seperti ini. Edan merasakan gelombang rasa sakit di pinggangnya, dan bahkan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan pelan seolah-olah hendak dipatahkan hidup-hidup. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan akhirnya berhasil merobek tenggorokan bulan utara hingga terbuka, namun yang keluar bukanlah darah, melainkan bola api. Pihak lain tampaknya baik-baik saja. Jika dia tidak keluar dari situasi ini secepat mungkin, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mati. Namun, alasan dia memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat jelas bukan karena dia kehilangan rasionalitasnya setelah melepaskan jiwa binatangnya. Dia meraung dengan suara rendah, Jia Zhen, jangan repot-repot dengan formasi itu. Ayo bunuh monster ini dulu. Getaran tiba-tiba datang dari bawah lumpur dasar danau. Raksasa batu satu demi satu berdiri dari lumpur di dasar danau. Masing-masing dari mereka tingginya sekitar 7 hingga 8 sang. Meski dibandingkan dengan sosok Li Qingshan yang tingginya lebih dari 60 sang, mereka seperti anak-anak. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang besar, dan mereka semua meraih lengan dan kaki Li Qingshan, menariknya kembali dengan kuat. Setelah sepenuhnya melepaskan jiwa binatangnya, kekuatan Edan sudah luar biasa hebatnya. Hanya karena dia bertemu monster seperti Li Qingshan maka dia ditekan. Sekarang setelah dia mendapat bantuan dari raksasa batu ini, dia segera membalikkan keadaan dan meraih keunggulan. Seluruh tubuh Li Qingshan bergidik, dan kekuatan getarannya dilepaskan. Raksasa batu semuanya tersebar, tetapi dalam sekejap mata, lebih banyak lagi raksasa batu yang muncul. Seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Namun, daemon ki di tubuhnya tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, dia pastilah orang yang tidak akan bisa bertahan lebih dulu. Tentu saja, ini masih merupakan perbuatan Jia Zhen. Dia menatap pertempuran di danau, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Edan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan jarak dekat, dan tidak punya pilihan selain mengandalkan bantuan dari luar. Setan ini harus dilenyapkan. Dia mengayunkan kipas bulunya berulang kali, melakukan berbagai teknik. Dengan setiap gelombang, kekuatan Edan akan meningkat, menjadi semakin kuat. Tubuhnya diselimuti cahaya spiritual pertahanan, dan bahkan luka yang dideritanya pulih dengan cepat. Dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan alat spiritual atau alat misterius apapun. Dia hanya mengayunkan kipas bulu di tangannya ke depan dan ke belakang.
Namun, berbagai teknik dari 5 elemen yang dia gunakan sesederhana makan dan minum. Terlebih lagi, mereka semua sangat kuat. Bahkan Li Qingshan tidak bisa meremehkan mereka. Fakta bahwa Li Qingshan dilengkapi dengan 5 alat misterius di ranah Foundation Building sudah mengejutkan banyak orang. Sementara itu, Jia Zhen, yang berada di puncak alam inti emas, dilengkapi dengan alat misterius 2 kali lebih banyak daripada Edan. Ada cincin di kedua tangannya, kalung di lehernya, bungkusan yang tergantung di pinggangnya, jubah ajaib yang dikenakannya, dan lain sebagainya. Ada total 10 alat misterius, dan tidak satu pun dari mereka yang berada di bawah kelas menengah. Kipas bulu di tangannya bahkan merupakan alat misterius kelas tertinggi yang bernilai bagi kota. Namun, tidak satu pun dari alat misterius ini yang seperti pedang terbang yang dapat digunakan untuk menyerang musuh secara langsung. Semuanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan teknik yang dia gunakan, serta kecepatan dia memulihkan kekuatan misteriusnya. Berbeda dengan Edan yang tidak mengandalkan objek luar, Jia Zhen memanfaatkan kekuatan manusia kultivator secara ekstrim. Li Qingshan mengerutkan kening. Bukan sifatnya untuk pasrah pada kematian. Dia mengedarkan kekuatannya dan berjuang, dan Edan langsung tidak mampu menekannya. Dia berteriak pada Jia Zhen, jangan sia-siakan jimatmu. Saya secara alami akan menggunakannya saat saya membutuhkannya. Saat Jia Zhen berbicara, dia melemparkan jimat ungu dan menempelkannya di punggung Edan. Seluruh tubuh Edan bersinar dengan cahaya keemasan, membentuk lapisan Vajra Avatar di sekelilingnya. Itu adalah jimat kekuatan Vajra yang sudah lama tidak digunakan Li Qingshan. Namun, jimat ungu ini jauh lebih kuat daripada jimat kuning yang pertama kali dilihatnya. Chapter 675. Jia Zhen telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, jadi bagaimana dia bisa berhasil disergap ketika dia benar-benar tidak berdaya. Pada saat itu, setidaknya 5 lapisan cahaya spiritual pertahanan muncul di tubuhnya. Ada artefak pelindung di tubuhnya, serta teknik pertahanan. Bahkan Li Qingshan mungkin tidak bisa menerobosnya dengan satu pukulan. Namun, belati yang terbuat dari bayangan benar-benar menembus lapisan cahaya spiritual pertahanan tanpa suara, menyebabkan hati Jia Zhen bergetar. Dia ingin menghindar, tapi dia terlambat satu langkah. Dia merasakan sakit di punggungnya saat pedang hitam itu menembus jantungnya. Dengan keras, Jia Zhen, yang ditusuk, berubah menjadi bola riak dan menyebar, sedangkan tubuh aslinya telah berteleportasi sejauh 30 meter. Dia melihat bola bayangan itu dengan kaget, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia sebenarnya hampir gagal total dan mati karena pembunuhan yang tidak dapat dijelaskan seperti ini. Jalan seorang pembunuh adalah menyerang ketika musuh tidak siap, dan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Di altar hitam, Ye Mingzu, yang tadinya menari dengan liar, kini tidak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan keinginannya. Pada saat ini, semua pikirannya telah tersedot dan dituangkan ke dalam bayangan. Ada kegembiraan yang tak ada habisnya di hatinya, seolah ingin melebur ke dalam malam yang manis ini. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia datangi. Namun, dia juga memahami bahwa kekuatan semacam ini bukan miliknya, dan dia tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. Namun, dengan pengalaman seperti ini, peluangnya untuk menembus kesengsaraan surgawi kedua telah meningkat pesat. Dia pernah mendengar bahwa ada pil yang disebut pil roh asal di dunia ini. Jika dia bisa mendapatkannya, ada kemungkinan besar dia bisa menembus kesengsaraan surgawi kedua dan mencapai alam baru. Guntur, ayo. Jia Zhen mengarahkan kipas bulunya ke langit dengan marah, dan kilat turun dari langit dengan suara gemuruh. Ye Mingzu menarik pikirannya, dan bayangan itu sekali lagi melebur ke dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Jia Zhen melihat sekeliling dengan waspada. Dia tidak bisa lagi menggunakan teknik tanpa kendali seperti baru saja, dan Li Qingshan segera merasa jauh lebih santai. Jika makhluk yang bukan manusia atau serigala ini bisa menjauh darinya, maka itu akan lebih baik. Bang, 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 bang. Di tengah danau, manusia serigala Edan, yang seluruh tubuhnya diselimuti transformasi Vajra, mengayunkan tinjunya dan menyerang Li Qingshan dengan panik. Setiap pukulan memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Meskipun fisik Li Qingshan kuat dan tangguh, organ dalamnya masih hancur akibat pukulan tersebut. Li Qingshan membuka mulutnya dan meludah, tapi yang dia keluarkan bukanlah darah, melainkan bola api. Temani aku melihat bintang-bintang. Sambil tertawa keras, dia meraih bahu Edan. Sayap indah di punggungnya tiba-tiba terbuka lebar, dan dia menyerbu ke langit bersama Edan. Cahaya bintang dan bulan menyinari lautan awan. Tidak ada hujan badai di sini, hanya kilatan petir. Guntur menggelegar dari awan. Tiba-tiba, awan terbelah, dan dua sosok besar menerobos lautan awan, memecah kesunyian. Akhirnya tidak ada yang mengganggu kita. Ayo kita bicara baik-baik. Tinju Li Qingshan mendarat di wajah Edan. Retakan muncul di avatar Vajra, dan Edan terlempar mundur. Pada saat yang sama, dia menginjak dada Li Qingshan dengan keras, dan suara retakan tulang terdengar. Saat mereka berdua berpisah, Edan segera membuka mulutnya dan melolong serigala. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan auman harimau. Kedua suara itu pada dasarnya terdengar bersamaan, saling bersilangan dan bertabrakan di udara. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di awan tebal. Mereka bisa melihat danau Moon Court yang telah menyusut menjadi sangat kecil. Cahaya bintang dan bulan menyinari telaga besar yang diguyur hujan badai melalui bukaan lubang.
Ye Liubo mengangkat kepalanya dan menoleh. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya hanya tahu bahwa Tuan tidak akan mati. Dia tidak akan kalah. Ye Liusu mengangguk. Fokuslah sedikit. Kami akan membantunya dengan Dewa Penjelajah Malam. Baiklah. Alhasil, keduanya fokus berdoa dan menyalurkan kekuatannya ke altar hitam. Dewa Jelajah Malam pada awalnya adalah dewa yang disembah oleh para penjelajah malam. Setelah dibuang ke bawah tanah dan berada di bawah kekuasaan Helikaver Parosa, mereka tidak lagi diizinkan untuk menyembah Dewa Penjelajah Malam. Hanya ketika Ye Liusu menyatukan kembali para penjelajah malam barulah dia menegakkan kembali kepercayaan pada catatan kuno dan membangun altar ini. Altar tersebut mengumpulkan kekuatan seluruh ras menjadi satu orang, melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Rasanya seperti dewa telah dirasuki, dan Dewa Penjelajah Malam telah turun. Di bawah kendali Ye Mingzu, bayangan itu bergerak menembus kegelapan, berputar di sekitar Jia Zhen. Itu akan mendekatinya dari waktu ke waktu dan menjauh dari waktu ke waktu. Jia Zhen melihat sekeliling dengan hati-hati dan mengerutkan kening. Serangan diam-diam sebelumnya telah menghancurkan artefak misterius yang menyelamatkan nyawanya, dan artefak misterius yang tersisa tidak dapat memberinya rasa aman. Sebagai salah satu dari 7 ras besar lainnya, para penjelajah malam benar-benar memiliki beberapa trik. Jika saya adalah seorang kultivator inti emas biasa, saya akan mati dalam serangan itu sebelumnya. Namun, karena serangan diam-diam itu gagal membunuhku, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun padaku. Tiba-tiba, Jia Zhen mengangkat tangan kanannya dan menyuntikkan kekuatannya ke dalam cincin batu permata yang dikenakan di jari manisnya. Tiba-tiba, batu permata transparan itu meledak dengan ribuan berkas cahaya, menerangi area dalam radius 10 mil, bersinar terang dengan cahaya bintang dan bulan yang jatuh dari langit. Di dalam cahaya yang cemerlang, bayangan hitam berkelap-kelip. Ia terus-menerus berputar di bawah penerangan cahaya, seolah-olah tenggelam ke dalam pasir hisap. Yin, Yang, dan 5 elemen saling memperkuat dan melawan. Tidak ada teknik di dunia ini yang tidak dapat ditangani. Kata Jia Zhen. Cahaya putih bersih terkondensasi menjadi tombak di tangan kanannya, yang dia lemparkan ke bayangan. Bayangan itu mengayunkan belatinya dan memotong tombaknya menjadi 2, menghancurkannya di udara. Namun, kesuramannya juga sedikit berkurang. Di penghujung hari, para penjelajah malam masih menempuh jalur pembunuhan. Mereka akan lari jauh jika gagal dalam satu serangan. Mustahil bagi Jia Zhen untuk mempertahankan postur bercahaya seperti itu selamanya. Akan selalu ada saat di mana dia bersantai, dan itu akan menjadi kesempatan bagi si pembunuh. Namun, konfrontasi terbuka seperti ini bukanlah keahliannya. Saat ini, Edan menerobos awan dan turun dari langit. Banyak bagian dari avatar emas di sekitarnya yang terpelintir dan berubah bentuk, penuh dengan retakan. Itu berada di ambang kehancuran. Seberkas cahaya merah terbang melewatinya, terus-menerus bertabrakan dengan tubuhnya dan menghasilkan ledakan besar seperti lonceng besar. Dengan setiap tabrakan, avatar emas itu akan runtuh sedikit, dan retakannya akan menjadi lebih terkonsentrasi. Itu adalah Li Qingshan. Dia telah memulihkan penampilannya yang berambut merah dan bermata merah. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Meskipun Edan juga bisa terbang, dia jelas tidak gesit Li Qingshan dengan sayapnya. Setelah pertempuran di udara, dia pada dasarnya tidak bisa melawan sama sekali, jadi dia menyerang tanpa mempedulikannya. Mata Edan berbinar. Dia melihat altar hitam dan memahami asal-usul bayangan itu, jadi dia mengarahkan ke kediaman Istana Bulan. Ledakan. Edan langsung menghantam kediaman Moon Court. Suara itu meredam semua guntur. Avatar emasnya benar-benar hancur, menembus beberapa lapisan formasi dalam satu pukulan. Formasi yang tersisa terhuyung-huyung, hampir hancur kapan saja. Mata Li Qingshan berbinar, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat. Dia menyerbu menuju kediaman Moon Court. Dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Edan, dia tampaknya lebih unggul, tetapi situasinya sebenarnya cukup mengerikan. Entah itu sayap angin dan api atau kekuatan getaran, semuanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, tetapi mereka semua mengonsumsi Daemon Ki dalam jumlah besar. Inilah alasan mengapa dia tidak berani menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk bertahan sepanjang waktu. Begitu dia kehabisan Daemon Ki, pada dasarnya semua kemampuan bawaannya akan menjadi tidak berguna. Sekalipun kekuatannya tidak terbatas, dia hanya akan menjadi target hidup. Bahkan ada bahaya kematian di sini. Bagaimanapun juga, ranah Jenderal Daemon adalah hambatannya. Dia selalu menunggu kesempatan untuk mengambil segel Dewa Air, yang memungkinkan dia untuk maju atau mundur. Jia Zhen dan Edan tidak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang. Hentikan dia, jangan biarkan dia mengambil segel Dewa Air. Jia Zhen dengan santai memaksakan kembali bayangan yang sudah menjadi sangat tipis. Dia mengayunkan kipas bulunya ke arah Li Qingshan, dan pita cahaya putih bersih melingkari anggota tubuhnya. Edan berbalik dan menerjang, cakarnya yang besar bersiul. Li Qingshan tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dan mengarahkannya ke Edan yang menerjang. Dia mencibir. Lapangan Asura. Jia Zhen dan Edan berseru pada saat bersamaan. Pusaran berwarna merah darah berputar keluar dari lapangan Asura. Edan tidak dapat bereaksi tepat waktu, menyerbu lebih dulu ke dalam pusaran dan menghilang. Li Qingshan memecahkan pita cahaya. Dia melewati satu-satunya formasi mantra yang tersisa dan memasuki kediaman bawah air Moon Court. Dia mendarat dengan keras di tanah berpasir dan mengambil Little Red sekaligus. Dia menepuk perutnya dan meludahkan segel Dewa Air.
Lalu dia melirik ke ruang di antara kedua kakinya. Sial, itu bahkan laki-laki. Terima kasih telah memberimu nama yang feminin, Xiao Hong. Kamu bisa menjadi gay dengan Xiao Lan di masa depan. Dia dengan marah melemparkan dia ke pasir. Bulan Utara, itu benar-benar kamu. Wajah Jia Zhen tenggelam. Bulan Utara telah mengambil segel Dewa Air. Mereka pada dasarnya sudah kehilangan setengah dari pertempuran ini. Jadi bagaimana kalau itu aku? Li Qingshan berbalik dan berkata sambil tersenyum. Dia menelan segel Dewa Air, dan seketika merasakan kekuatan spiritual air yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya, mengalir melaluinya. Daemon Qi-nya pulih dengan cepat, dan dia merasa segar. Jia Zhen mengancam, lapangan Asura adalah milik keluarga kekaisaran. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika kamu merebutnya? Kamu bahkan telah menyinggung Moyu. Bahkan Raja Naga Laut pun tidak akan melindungimu. Kamu bahkan lebih bodoh dari yang kubayangkan. Petik 2. Segel Dewa Air itu milik ayahmu. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika mengambilnya? Anda bahkan telah menyinggung kakek Anda. Bahkan nenekmu tidak akan melindungimu. Anda bertanya siapa kakekmu. Tentu saja itu masih aku. Kamu bahkan lebih bodoh dari yang kubayangkan. Li Qingshan sama sekali tidak menghiraukan ancaman Jia Zhen. Ekspresi Jia Zhen berubah. Monster, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Li Qingshan berteriak, hentikan omong kosong itu. Apakah kamu berani melawanku di lapangan Asura? Lihat aku bertarung 1 lawan 2 dan meledakkan kepala anjingmu. Kalau tidak, aku akan meledakkan kepala anjingmu di sini dulu. Petik 2. Jia Zhen mengejek, apa menurutmu aku sebodoh kamu? Anda ingin menjebak Edan dengan Asura Field yang baru saja Anda sempurnakan. Tentu saja, kamu bisa lari, tapi aku akan membantai semua penjelajah malam di pulau ini dan bawahan Dasmonmu. Apakah ada di antara mereka yang sangat Anda kenal? Saya akan memberi mereka suguhan istimewa. Petik 2. Kalau begitu, sepertinya yang bisa kulakukan hanyalah menjebakmu. Pembunuhan dan kedengkian melonjak seperti tsunami, meletus dari tubuh Li Qingshan, siap dilepaskan. Aku hanya khawatir kamu tidak mempunyai tenaga yang tersisa. Sosok Jia Zhen tiba-tiba berlipat ganda menjadi 2, lalu menjadi 4, sebelum akhirnya berubah menjadi hampir 100. Mereka menyebar dan berbicara pada saat bersamaan. Betapa liciknya, Li Qingshan mengutuk dalam hati. Jika dia menggunakan penyuruh untuk meramal, menemukan tubuh asli Jia Zhen tidak akan sulit. Namun, tangan kanannya berada di belakang punggungnya, memegangi lapangan Asura. Jia Zhen benar. Jika dia bisa menjebak Edan dan menghabisi Jia Zhen dalam pertarungan 1 lawan 1, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Serangkaian pertempuran sebelumnya tidak diperlukan sama sekali. Pada saat ini, permukaan lapangan Asura terus naik dan turun. Edan mengamuk di dalam, akan keluar kapan saja. Sebaliknya, dibutuhkan sejumlah besar energi dan Daemon Qi untuk mengendalikan lapangan Asura dan menekan Edan. Lapangan Asura baru saja disempurnakan, jadi seperti bayi baru lahir. Meskipun memiliki potensi untuk menjadi harta karun misterius, ia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung saat ini. Lagi pula, arena naga yang awalnya dibuat tidak digunakan untuk pertempuran. Keduanya saling berhadapan di satu-satunya formasi yang tersisa. Jia Zhen ingin menunggu Edan muncul, sementara Li Qingshan sedang memikirkan sebuah rencana. Sejenak, mereka menemui jalan buntu. Bulan Utara, sepertinya kamu dalam masalah. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat Helicover Parosa berdiri di atas batu di dekatnya dengan pakaian hitam ketat. Bibirnya yang berwarna merah darah sedikit melengkung, seperti sedang menonton pertunjukan. Jelas, dia tidak punya rencana untuk membantunya. Sejak kamu datang, hentikan omong kosong itu dan datang bantu aku. Aku bisa melarikan diri jika aku mau. Saat itu, menurutmu apakah mereka akan mengampunimu? Mereka mungkin akan menidurimu ratusan kali. Petik 2. Mata Li Qingshan berbinar. Saat dia berbicara, dia berjalan ke belakang Helicover Parosa. Selama Helicover Parosa bisa membuat Edan sibuk di lapangan Asura untuk sementara waktu, dia bisa menghabisi Jia Zhen terlebih dahulu. Ia tidak meragukan kemampuan Helicover Parosa. Bagaimanapun, dia adalah komandan Daemon yang memiliki karapas, dan dia bahkan memiliki kemampuan bawaan bertahan yang kuat. Edan kejam, tapi dia tidak mengalami sesuatu seperti getaran iblis kerbau di penghujung hari. Membunuh Helicover Parosa tidak semudah itu. Hah, aku tidak menyangka akan ada saatnya kamu memohon padaku. Kenapa aku harus membantumu? Apa keuntungan yang aku dapat dari membantumu? Biar ku beritahu, aku ingin melihatmu mati. Helicover Parosa tersenyum sangat mempesona, menatap Li Qingshan dari atas. Dia memulihkan harga dirinya sebagai seorang ratu. Li Qingshan menatap matanya dan menjilat bibirnya. Kalau aku menang, aku akan menidurimu 101 kali untuk membalas kebaikanmu. Helicover Parosa berseru kaget dan marah, apa? Masuk. Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan terbang. Lapangan Asura di tangannya jatuh menimpa kepala Helicover Parosa. Helicover Parosa tidak menyangka Li Qingshan akan menyerangnya ketika musuh besar ada di hadapannya. Dia juga tidak tahu apa itu lapangan Asura. Sebelum dia sempat bereaksi, dia segera menghilang ke dalam pusaran berwarna merah darah. Riak-riak di lapangan Asura segera menjadi tenang. Jelas sekali, Edan telah menerima hadiah ini. Mengenai apakah mereka akan bertarung, Li Qingshan tidak khawatir sedikitpun. Serigala yang mengamuk dan laba-laba berbisa dikurung dalam kandang yang sama.
Pastinya tidak akan ada hasil kedua. Sebagai hasilnya, dia dengan santai menyimpan lapangan Asura dan berbalik. Dia berkata pada Jia Zhen, aku ingin bertaruh denganmu. Taruhan apa? Hampir 100 Jia Zhen berbicara bersama, suara mereka tumpang tindih dan bergema. Pasti salah satu dari kita idiot. Li Qingshan memandang Jia Zhen. Siapa yang kamu pertaruhkan? Kamu, tentu saja. Orang mati tidak tahu cara menggunakan otaknya. Li Qingshan melompat ke udara, langsung menerjang ke arah tubuh asli Jia Zhen berada. Dia hanya mengatakan itu agar dia bisa menggunakan penyuruh untuk memastikan di mana tubuh asli Jia Zhen berada. Di danau yang bergelombang, gelombang besar melonjak seperti tsunami, menyapu menuju Jia Zhen. Sebagai penguasa sebenarnya dari segel Dewa Air, hanya Li Qingshan yang bisa melepaskan kekuatan Qi yang sebenarnya. Oh tidak, Jia Zhen menggunakan teknik melarikan diri tanpa ragu-ragu, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Yang harus dia lakukan hanyalah bertahan sebentar dan menunggu dan membunuh Komandan Daemon dan keluar dari lapangan Asura. Jika keduanya bekerja sama, mereka tetap tak terkalahkan. Namun sambil berpikir, dia melihat bulan utara tiba tepat di hadapannya. Dia sebenarnya terbang tidak lebih lambat dari seberkas cahaya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.